Para amal yang tetap menyertai seorang mukmin walaupun dia sudah mati, dicabut malaikat maut nyawanya, masuk dia ke liang lahat, dimakan cacing tanah, tapi amalnya tetap mengalir. Dalam hadis ini ada 7 yang tetap mengalir. Bagi yang mencatat, anak-anak sekolah, 7 amal tetap mengalir setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Cobalah tengoknya adilnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi mengatakan yang mengalir itu hanya ilmu yang diajarkan, betapa sedihnya kita yang bukan buya, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan alim ulama, bukan profesor doktor, bukan buya. Kami tak pernah mengajar, tapi di situ dibuatnya 2. Allamahu wa nasyarahu. Bukan mengajar saja, tapi ada satu lagi, nasyarahu. Apa arti nasyarahu? Share. Yang sanggup mengajar, mengajar. Tak sanggup mengajar, share. Share saja ilmu ini banyak-banyak. Like and share. Banyak sebarkan. Begitulah hebatnya. Dia bukan ustadz, bukan alim ulama, tapi ikut merekam kajian malam ini dengan kamera. Yang resmi 2, yang tak resmi banyak. Dia sebarkan. Maka itu pun ikut dalam kategori allamahu wa nasyarahu. Kira-kira Ustadz Nazri yang mengimami kita tadi, berapa murid yang sudah khatam Al-Quran dengan beliau, berapa yang sudah hafal juz 30 dengan beliau, berapa yang tahu idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah bila gunnah, makharijul huruf, sifatul huruf, bagaimana huruf fa, bagaimana huruf a, bagaimana huruf za, berapa imam yang sudah diseleksi beliau, berapa imam yang lulus fit and proper test kabupaten kota Pekanbaru, musabaqah tilawatil Quran. Allamahu wa nasyarahu. Kalau sudah disebut ilmu, banyak kita berkecil hati. Kami ini hanya ibu rumah tangga Pak Ustadz, kami ini hanya emak-emak Pak Ustadz. Apa yang bisa kami ajarkan Pak Ustadz? Suatu ketika saya sedang di sekolah SD saya dekat masjid. Pas azan zuhur, hayya 'alas shalah, kata muazin. Guru bertanya, apa jawab hayya 'alas shalah? Tak ada satupun di kelas yang bisa menjawab. Apa jawab kalau muazin hayya 'alas shalah? Saya angkat tangan. Saya ibu, Abdul Somad, apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Siapa yang ngajar kamu? Emak di dapur sambil mengacau gulai. Yang mak dulu kecil mengacau gulai, kita jalan main-main bawa pisau motong-motong, kentang motong-motong. Nanti kalau dengar la hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sambut la haula wala quwata illa billah. Betapa ibu. Hari ini setiap saya mengajar la haula wala quwata illa billah, kalau kamu mendengar azan, sambutlah seperti yang diucapkan muazzin. Allahu Akbar sama, asyhadu alla ilaha illallah sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Tapi ketika sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa daratal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athullahu maqaman mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Ibu bukan guru, ibu bukan dosen, ibu bukan ulama, ibu bukan ustazah, tapi anak ibu mengajarkan itu, mengajarkan ke istrinya, diajarkannya ke cucu menantunya, diajarkannya ke tetangga, ke sahabatnya, menjadi ilmu yang mengalir. Oleh sebab itu jangan berkecil hati, walaupun kita bukan ulama. Bapak hanya seorang kepala rumah tangga, pulang dari memanen sawit, diajaknya anaknya sholat, sambil berwudu diajarkannya, nah mencuci tangan itu begini, mana tahu ada sisi-sisi ikan, mana tahu ada bekas-bekas sawit, mana tahu ada bekas-bekas minyak, dicuci begini. Kalau membasuh, kalau mengusap telinga itu, yang ini ke dalam telinga, yang ini ke daun telinga. Yang ini ke dalam, yang ini keluar. Kalau berwudu, tengok siku mesti kena. Tengok siku, selah tangan mesti digosok, jangan sampai tak kena air. Sepele, tapi satu hari berapa kali dia berwudu? Wudu subuh, wudu duha, wudu zuhur, wudu asar, wudu maghrib, wudu isya, wudu tahajud, mengalir pahalanya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kau sepelekan walaupun amal kau kecil. Jangan bandingkan amal kita dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jauh, tak bisa. Dia 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab.
Capek kita kalau mau ikut itu. Mau berapa kitab usul fikih mau kita kaji, payah. Yang ringan-ringan saja, yang simpel-simpel saja, yang sepele-sepele saja. Wailun lil aqab, celaka, celaka, tumit. Tumit ini celaka. Kenapa tumit celaka? Karena tumit tak kena air. Ketika berwudu, keran air dihidupkan, kena ujung, tumit tak kena, diajarkan. Tumit mesti kena. Celah-celah kaki masukkan kelingking, mesti kena. Sepele, remeh-temeh. Tapi berapa banyak orang tak sah sholatnya hanya gara-gara tidak sempurna wudunya. Bapak mengajarkan anak kencing jongkok, kakinya ditekuk, supaya apa? Supaya kantong air seni, air kencingnya kempis, habis keluar semua, menetes, setetes dua tetes, batal wudunya, batal sholatnya. Sepele, remeh-temeh. Tapi dia menjadi amal jariah. Maka yang pertama yang bisa menyertai kita walaupun sudah mati, ilman allamahu wa nasyarahu. Yang kedua, waladan salihan tarakahu, anak yang soleh. Anak soleh. Kenapa anak nomor 2? Karena banyak orang tak punya anak, berkecil hati, dihibur Allah Ta'ala. Kau boleh tak punya anak, tapi kau punya ilmu. Kau boleh tak punya anak, tapi kau punya buku. Kau boleh tak punya anak, tapi kau punya kitab. Maka ada ulama namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, menulis kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang seumur hidupnya tak menikah karena lebih mengutamakan ilmu daripada menikah. Di antaranya Imam Nawawi. Sekarang orang kalau membaca kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Baca Sahih Muslim, tak paham isinya, baca syarahnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Imam Nawawi. Membaca kitab fikih, fikih dari sejak masa Imam Syafi'i tahun 204, Imam Syafi'i abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, 500 tahun mazhab Syafi'i berkembang macam-macam. Datang seorang ulama, direvisinya mazhab Syafi'i, pendapat yang dhaif dia buang, pendapat yang bagus dia ambil. Maka ditahzibnya mazhab Syafi'i, ditulisnya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Jarak dia dengan Imam Syafi'i 204 ke 676, 204, 3, 4, 5, 6, hampir 500 tahun jarak dari Imam Syafi'i kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi tak punya anak, tapi sampai hari ini nama Nawawi tetap disebut orang di berbagai negeri, dari mulai Mesir. Jangan berkecil hati tak punya anak. Ini berapa banyak orang meneteskan air mata mengadu, "Buya, saya tak punya anak." Kenapa tak punya anak? Belum nikah. Nah, nikahlah. Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang kedua, waladan salihan tarakahu. Begitu hebatnya Nabi SAW. Andai yang pertama tadi langsung Nabi katakan anak yang soleh, orang langsung down, orang langsung jatuh. Nabi hibur, ilmu dulu. Karena ilmu semua orang bisa berilmu, tapi anak tak semua orang bisa punya anak. Maka yang sudah punya anak alhamdulillah, yang belum punya anak al-kasbu wal ikhtiar. Ikhtiar, makan kurma muda, makan jus toge, makan pokat, makan semangka, makan kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang segala kacang dimakan. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Semua orang mengatakan istrinya sudah mandul, tak akan mungkin punya anak. Diponis orang sekampung mengatakan mandul, tak akan mungkin punya anak. Apa yang terjadi? Umur 99 tahun, Ibrahim alaihissalam mengandung istrinya Hajar. Hajar mengandung, melahirkan anak Ismail. Umurnya 86 tahun. 86 tambah 13 tahun umur Nabi Ismail. Lahirlah Ishak dari istri tua yang sudah diponis tak akan mungkin punya anak, bisa punya anak. Oleh sebab itu jangan pernah berkecil hati. Allah Ta'ala punya kuasa. Kalau sudah tua tak juga punya anak, husnuzan sama Allah. Mungkin kalau kau punya anak, anak itu pula menyebabkan kau masuk neraka karena dia sabu-sabu, narkoba, LGBT, perbuatan virus HIV/AIDS, melakukan perbuatan umat Nabi Lut, macam-macam. Husnuzan kepada Allah. Ada yang lebih tinggi makomnya daripada sholat tarawih, ada yang lebih hebat daripada sholat tahajud, ada yang lebih hebat daripada jihad fisabilillah. Apa dia? Ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nikah sudah, makan obat sudah, pijat refleksi sudah, totok segala totok sudah, berbagai macam usaha sudah, tak juga menghasilkan. Berarti Allah ingin menempatkan engkau lebih hebat dari punya anak soleh. Apa dia? Ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda biqada'i,
Siapa yang tak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibalai, siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Mau kemana kita mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tak ada yang berhak sebenar-benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya anak, didiklah anak dari mulai TK, Quran, SD, Quran, PAUD, Quran, SMP, Quran, SMA, Quran, SMK, Quran. Adapun kuliahnya terserah, dia mau jadi apapun, yang penting waladan salihan tarakahu, meninggalkan anak-anak yang soleh. Apa kata B.J. Habibie, Bahruddin Yusuf Habibie, orang yang IQ-nya lebih tinggi daripada Einstein, yang hebat, lebih tinggi lagi B.J. Habibie. Tapi di akhir hayatnya apa kata dia? Kalau bolehlah aku kembali muda, kalau bolehlah waktu itu berlalu, itu bisa mundur lagi, aku akan belajar agama Islam. Dia tetap ahli pesawat, tapi dia belajar agama Islam. Tapi mantan presiden kita B.J. Habibie itu hebat. Walaupun dia bukan ahli agama Islam, tapi berapa perjuangan dia untuk Islam. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, slogan Imtak dan Imtek. Imtak iman dan takwa, Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Dialah yang menggelorakan otak boleh Jerman, hatinya tetap Makkah, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz anaknya kuliah di mana? Sains teknologi, jurusan komputer. Muhammad Mustafa A'zami, MM A'zami, mendapat gelar doktor dari Cambridge University, Inggris, membela Islam dari serangan-serangan orientalis. Tapi anaknya tidak jurusan hadis, anaknya bukan jurusan tafsir, anaknya bukan jurusan usul fikih, anaknya belajar komputer di Amerika. Lalu orang pun komen, masa anak profesor ahli hadis belajar di Amerika? Dia memang belajar komputer, tapi yang dia buat apa? Dia menjadi seorang programmer. Dulu orang kalau mau mencari hadis, buka Sahih Bukhari, tak dapat. Buka Sahih Muslim, tak dapat. Buka Sunan Abi Daud, tak dapat. Buka Sunan Nasai, tak dapat. Buka Sunan Tirmidzi, tak dapat. Buka Sunan Ibnu Majah, tak dapat. Buka Muwatta Malik, tak juga ada. Buka Sunan Ad-Darimi, tak juga ketemu. Buka Musnad Ahmad bin Hanbal, tak juga ketemu. Tutup kitab, hadis tak dapat, debunya dapat. Tapi begitu programmer membuat program Alfiyah 1000 kitab dalam satu CD, satu flash disk, awal dulu dalam bentuk CD Alfiyah, lalu kemudian berkembang menjadi Syamilah, awalnya 3 giga, melompat menjadi 20 giga, menjadi macam-macam sampai tera. Akhirnya orang sekarang tinggal klik, ketemu hadis, copy paste. Berapa anak-anak muda kita yang bukan jurusan tafsir, bukan jurusan hadis, tapi waladan sholihan, dia tetap soleh. Pakaiannya memang bukan pakaian ustaz, dia tidak pakai jubah, dia tidak pakai koko, bajunya biasa saja, tapi isi di dalamnya komputer yang untuk memudahkan umat Islam belajar agama Islam. Sekarang orang kalau mau baca Quran tebal sekali. Quran isinya Quran, tajwid, tafsir, asbabun nuzul. Quran, tajwid, tafsir, asbabun nuzul, tebal sekali. Saya menantang anak-anak Kabupaten Kampar, anak-anak muda yang kuliah di UIN, di Fakultas Sains Teknologi. Coba kalian buat Quran digital, cukup dengan satu barcode, satu ayat. Bisa tak kalian buat satu barcode, satu ayat? Ketika Quran ini diklikkan barcode-nya, klik, langsung keluar suara Ustadz Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pula bisa mirip. Bisa tak kalian buat? Daripada dia baca tafsir tebal tak tentu arah, cukup dengan satu barcode, diklikkan, langsung keluar suara Ustadz Nazri. Kalau kebetulan ayat itu tentang fikih, langsung keluar penjelasan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kalau kebetulan di situ ceramahnya umum, langsung keluar suara Ustadz Abdul Somad. Saya ada juga situ ya, sampai tadi. Bisa tak kalian buat? Tantangan. Andailah saya dosen sains teknologi itu, saya bebankan setiap mahasiswa-mahasiswa, kamu dalam setahun ini kau cari kemanapun Ustadz Mawardi mengajar, di Masjid An-Nur, di Masjid Ar-Rahman, di Masjid Islamic Center, kau buat program digital terkait dengan ayat-ayat hukum, maka tinggal klik, orang bisa mendengar. Kalau kau bisa buat, insya Allah nilaimu A. Ini cuman masalahnya dosennya pun tak pengajian. Ini yang jadi masalah. Oke lah, kita lanjut, nanti banyak dosen marah.